Oke, ketemu lagi di channel Jujur Tani. Bagaimana kita belajar bersama dalam dunia pertanian. Nah, pada kali ini kita akan belajar bagaimana menyemai benih untuk hidroponik, ataupun bisa juga sekarang baru marak budidaya ikan di dalam ember yang digabungkan dengan sayuran. Nah, kita menggunakan media rock wool di sini. Sebelum menyemai, kita cek dulu persiapannya. Yang pertama kita siapkan adalah rock wool. Nah, ini rock wool. Rock wool ini adalah batu yang dipanaskan. Kemudian kita siapkan benih yang akan kita semai. Nah, kebetulan di sini ada benih bawang loreng, kemudian selada merah, kemudian kangkung, kemudian ada juga bayam merah, kemudian dan sawi dan sebagainya. Nah, benih sudah, kemudian jangan lupa kita siapkan gergaji besi. Ini gunanya untuk memotong rock wool. Kemudian air, di sini air, kita gunakan air. Kemudian tusuk gigi. Kemudian pensil. Ini pensil seperti ini. Kemudian wadahnya, kita bisa menggunakan wadah nampan, piring, ataupun bekas buah seperti ini. Nah, seperti ini. Kita mulai langkah yang pertama, yaitu memotong rock wool. Nah, memotong rock wool menggunakan gergaji besi seperti ini. Langkah memotongnya adalah harus searah, tidak boleh bolak-balik karena nanti akan rusak. Jadi seperti zaman dulu kita diajari nulis, kalau kita salah pakai penghapus, di penghapusnya itu menghapusnya harus searah supaya kertasnya tidak rusak. Nah, seperti ini. Coba kita iris searah. Nah, ini irisannya. Ada pertanyaan berapa ketebalannya? Jadi rock wool ini ukurannya standar untuk yang impor ya. Ini 15 cm, kemudian 7 cm setengah, kemudian panjangnya di sini kalau utuh yang namanya satu slab itu 100 cm atau 1 meter. Nah, kita menggunakan ukuran ini, pengirisan kita menggunakan ukuran jempol, kira-kira ya 2,5 cm, tapi tidak harus pas, kira-kira segini. Kita coba kita iris. Nah, seperti ini kita iris. Nah, kemudian irisan ini kita bagi menjadi 6 di sini, 6 kali 3. Kesininya 6, kemudian sini 3. Jadi kira-kira 18. Kita bagi 3 dulu supaya lebih mudah. Nah, seperti ini. Pengirisannya tidak perlu sampai putus. Kenapa tidak sampai putus ke bawah? Supaya mempermudah kita waktu mengatur atau menata di tempat semainya. Nah, kita bagi 3 gini. Kemudian ini kita bagi 6 agar simetris dan mudah. Kita bagi 2 dulu. Kita bagi 2. Kemudian ini kita bagi masing-masing, kita bagi 3. Ini, kemudian ini kita iris lagi. Tidak perlu sampai putus. Kemudian kita iris lagi. Nah, kita iris lagi seperti ini. Nah, jadi jumlahnya ini 18, 6 kali 3. Kemudian kita semaikan di mana? Kita bisa menggunakan nampan plastik yang tidak ada lubangnya. Kelebihannya adalah air tidak mengotori kemana-mana, artinya di dalam sini saja. Tetapi ada kelemahannya juga. Kelemahannya, kalau kita menyiramnya terlalu banyak, maka akan menggendang dan dapat mengganggu proses perkecambahan. Karena itu ada yang menggunakan nampan plastik yang dilubangi, ada juga yang menggunakan tempat buah seperti ini yang ada lubangnya. Sehingga nanti kalau disiram tiap hari, karena kita harus rawat tiap pagi disiram atau disemprot, maka tidak ada genangan karena air akan keluar dari lubang ini. Nah, kita coba dengan yang kecil seperti ini. Nah, karena tempatnya kecil, maka kita mempermudah praktek. Kita potong ya, jumlahnya tidak terlalu banyak, gini aja. Nah, kita potong. Kemudian kita masukkan. Nah, ini kita potong, kita masukkan. Kemudian kapan benih ditanam? Ada dua aliran begitu, atau dua versi. Yang pertama, diberi air dulu baru benih ditanam. Yang kedua, benih ditanam dulu baru diberi air. Kalau saya lebih suka yang diberi air dulu. Ini rock wool penyerapannya sangat banyak. Ini kita beri air.
sampai penuh ya, sampai basah semua. Nah, basah semua ini penyerapannya sangat tinggi. Jadi kita beri air sampai di bawah pun tidak apa-apa, nanti kalau berlebihan bisa kita buang. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini tidak berlebihan karena gedangannya tidak terlalu besar. Bagaimana kita menyemai? Kita mulai dari menyemai dulu dari tanaman selada merah atau ini sawi. Oh, ini selada juga. Cosletus ya, kita coba. Apa bedanya? Nanti akan kelihatan. Kalau untuk tanaman bayam, entah itu bayam merah, kemudian bayam hijau atau bayam loreng, kemudian kangkung, kemudian seledri, maka di tiap titik ini kita bisa semai banyak. Artinya bisa 5, bisa 4, bisa 8 dan sebagainya. Tetapi kalau tanaman lainnya misalkan sawi, kemudian selada, kemudian melon ataupun itu cabai, maka isinya harus satu-satu. Kalau kok nanti isinya 2, kemudian satu tumbuhnya 2, maka sebelum kita pindah ke instalasi hidroponik harus kita buang terlebih dahulu. Nah, kita praktekannya. Kita dengan ini cabai bayam loreng, kita coba ini dengan bayam loreng. Nah, kemudian untuk kalau kita belum terbiasa, ini jangan membuat lubang banyak. Jadi jangan buat lubang banyak, tapi buat lubang satu dulu, kemudian baru ini ditanam. Jumlahnya kita lihat, kalau ini mungkin 5-8 atau berapa ini, nggak apa-apa gini. Kemudian kita masukkan kira-kira dalam setengah senti. Kemudian ini juga. Nah, kenapa saya tadi lebih senang dibasahi dulu baru ditanam benih? Karena waktu kita membuat lubang di sini, ini air akan menempel juga di tusuk gigi sehingga menjadi lem bagi kita untuk benih menempel. Nah, ini kenapa saya lebih senang seperti itu. Nah, ini kita bayam. Sudah tahu ya, bayam tadi agak banyak begini. Kemudian kita tanam yang sawi. Nah, kalau sawi beda, selada sama dengan sawi dalam artian penanamannya, jumlahnya. Nah, ini kita buka ini benihnya kecil-kecil, sangat kecil. Nah, ini sangat kecil seladanya. Nah, sama, kita buat lubang, kita mencari air agar ini melekat, apalagi ini penting karena ini satu-satu seperti ini. Kemudian kenapa kok kita buat lubang begini, kemudian baru menanam begini? Kita bisa buat lubang semua, tetapi ada kendala, apalagi kalau kita sambil ngobrol begitu, kita akan lupa tadi mana yang sudah ditanam, tadi ya mana yang belum, sehingga ada kemungkinan kita tanam 2 kali ataupun malah tidak tertanam sama sekali. Nah, ini. Jadi ini kalau bayam sama dengan seledri prinsipnya di satu titik kita isi beberapa, pokoknya menempel berapa. Kalau selada, sawi, cabai satu-satu seperti ini. Beda lagi dengan kangkung. Nah, ini kangkung. Ini benih kangkung, kita buka benih kangkungnya. Ini benih kangkungnya. Nah, kalau kangkung, misalkan teman-teman yang budidaya ikan dalam ember, sekarang banyak juga yang menggunakan kangkung. Nah, kalau kangkung kita gunakan pensil. Kenapa? Karena benihnya besar sehingga tidak menempel dan lubangnya harus kita buat besar. Nah, kita buat lubang dalam tiap rugul ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita tanam satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian jangan lupa ini dimasukkan sehingga hampir tidak kelihatan. Tidak kelihatan ini ya. Kenapa? Kalau sampai di atas artinya kita tidak
masukkan ke bawah. Nanti kalau berkecambah dia akan lompat karena ini benih yang besar, akarnya tumbuh, dia akan bisa meloncat keluar. Nah ini seperti ini. Ini untuk kangkung berbeda. Ya, jadi caranya bayam dan seledri seperti tadi, kemudian ini selada, sawi, kemudian misalkan pakcoy, kemudian misalkan cabai, tomat satu-satu, kemudian kalau khusus kangkung kita isi 5 dengan cara dibenamkan tadi. Nah kemudian perawatannya seperti apa? Perawatannya ini boleh kita letakkan di dalam ruangan maksimal 24 jam. Setelah 24 jam harus ditempatkan di tempat yang full sinar matahari. Kenapa? Karena kalau kekurangan sinar matahari, dalam bahasa ilmiahnya etiolasi, kekurangan sinar, sehingga pertumbuhannya akan jelek. Kalau dalam bahasa teman-teman hidroponik namanya kutilang atau kurus tinggi langsing. Nah, kalau tanaman ini sudah etiolisi atau kutilang misalkan 2 hari, maka sangat tidak bagus untuk bibit. Artinya, misalkan kutilang 2 hari dalam ruangan, 2-3 hari, kemudian kita panaskan full pun, nanti mutu tanamannya akan sangat jauh. Nah ini yang kita perhatikan. Setelah 24 jam harus kita tempatkan di tempat yang full sinar matahari. Tidak boleh di teras, apalagi di dalam rumah. Kemudian perawatannya seperti apa? Perawatannya kita letakkan di tempat yang full sinar matahari tadi. Kemudian tiap pagi kita semprot dengan sprayer sehingga kebasahannya terjaga. Jangan lupa tiap pagi atau sore ditengok kita semprot. Tetapi jangan sampai banyak menggenang. Nah, seperti ini maksimal ya setengah senti begitu. Nah, kapan kita pindahkan? Kita pindahkan adalah saat sudah berdaun 2 pasang. Berbeda tiap tanaman, kalau kangkung, kemudian bayam biasanya 10 hari sudah bisa, selada juga sama kisarannya. Tapi kalau seledri kita pindahkan bisa di umur 3 minggu. Nah mungkin itu tentang penyemaian. Besok kita lanjutkan tentang pencampuran nutrisi, kemudian langkah yang lain. Yang penting dalam penyemaian ini setelah kita semai jangan lupa diletakkan di tempat yang penuh sinar matahari. Kemudian kita siram atau kita semprot tiap pagi. Kalaupun di dalam ruangan maksimal 24 jam setelah kita semai. Nah mungkin ini sedikit berbagi yang mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Nanti di video selanjutnya kita lanjutkan dengan pemindahan ke instalasi kalau penyemaian kita sudah tumbuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.